rumah tangga menyadar awakmu kurang mampu memuaskan suami. Kok tahu deh? Kok tahu? Dia hanya menembak. Soalnya atau Pak, saya gara-gara kan dibacar. Bukan, maksudnya karaktermu itu kelihatannya kurang mampu memuaskan suami di ranjang, istilahnya lah cara besok mati. Kenapa kok begitu? Itu ada ciri-ciri fisik dari raut muka, dari struktur wajah. Itu bukan ilmu pasti, itu namanya ilmu tiket. Kalau dia ilmu tiket. Tapi jenengan lo ngomong kok besok anak lo kayak gitu. Nah itu ada hubungannya dengan itu. Nah, itu beda loh ya, anak oke dengan secara seksualitas suami istri beda. Makanya ini bukan menakut-nakut, beda kamu belajar. Jadi seperti ya caranya. Nah, kata kita mencari tahu bagaimana toh memuaskan suami dirajang kalau sudah keluarga. Itu padahal ya penting, masalah itu penting dipelajari. Ya nggak asal nikah itu kan aktivitas seksualitas itu faktor, salah satu faktor yang menentukan keharmonisan. Orang menganggap oh, saru, bahas seks, ya itu penting, itu edukasi. Iya tahu. Seks itu juga perlu diedukasi. Memang tuh. Iya. Bisa memuaskan suami, jadi harus belajar itu. Yaitu ada pelajarannya sendiri. Tapi nanti tak ceritani caranya gimana. Tapi yang jelas dengan vis wajahmu itu kelihatan, dari ilmu titen itu kelihatan. Salah satu contoh cewek yang bibirnya itu misalnya tidak tipis-tipis amat, tapi dari tengah ke samping ini tidak begitu ada perubahan bentuk. Jujur saudara ini tetap lebih tebal ya dari tengah, kan menipisnya ke samping itu nggak terlalu. Kan enak sing bibir ini, sing tengah ini apa sewemok dengan bibirnya, sing kiri tipis ada sih biasa ada. Terus kelebaran bibir itu sampai melebihi hampir menyamai dagu ya. Itu cara ilmu titen. Kalau Jawa itu seperti primbon, menurut saya tak cari primbon itu kan hanya ilmu titen. Orang dulu kan, orang kalau lahirnya hari Kamis itu biasanya sifatnya begini ya. Itu nggak bagus sebenarnya. Teman kan ngomong dia niteni, ilmu titen, memperhatikan kebiasaan kalau bayi lahir hari ini biasanya sifatnya begini, lalu pasalnya legi, pon, kliwon itu begini. Ya itu orang dulu itu cara memang hanya yes niteni, bahasa Jawa niteni, bahasa Indonesia apa tuh niteni. Hanya mengingat-ingat gitu loh pokoknya. Akhirnya itu disimpulkan begini. Ya, tapi itu kan karena ilmu titen ya bukan dianggap mutlak itu enggak, tapi itu ya seberapa persen di cerewong saiki ya survei lah, dari hasil survei dari sekian yang segini hasilnya begini dipetak-petak. Kalau biar kan tidak ada survei, hanya meniteni. Awal-awal ini bahayanya nggak bisa memuaskan. Karena apa? Itu ada cuma yo yang dibahas itu ya panjang. Tapi nantilah tak ceritain soal itu. Nah, lain hari lah cerita. Contoh
Ini bisa dia misalnya sama di rumah nyapu bersih itu biasanya sing model-model kamu terus yang disapu itu biasanya saya kita tahu gak gelo misalnya ngangkat di kursi ini terus ini jadi gak gitu nanti nyaris saya kita tahu contohnya ini gitu ini rasa buah bata rasa buah ijani pikirkan aja itu contoh nyata walaupun aku gak ngerti loh ya itu cara aku ini kelihatan dari guratan wajahmu terus aktivitas seksualitas itu faktor salah satu faktor yang menentukan keharmonisan sebayamu perilaku sekampungmu perilaku hingga Iya, biar mungkin di bawahmu misalnya iya lah kalau apa Pak Gandhi dulu kan yo itu suatu keanehan loh keanehan bukan kekurangan atau bukan kelemahan bukan keanehan aneh itu beda anehnya mungkin karena pola pikir kita saja karena aku yakin modelnya ini loh pasti kamu pernah sering mengalami simpang siur segitiga segi empat gitu kan kayak uber-uberan loh gini awakmu seneng bocah lanang lanangnya orang tahu tapi cah lanang iki senengnya cah ini iya, oke. cah wedok iki dan cah wedok iki ya karena iki nyata iki sementara sing lanang iki seneng awakmu tapi fokusin yang gini padahal iki fokusin yang ini mu nyereng Iya. Pernah aku ngerasain ini. nah begitu ya, itu sebenarnya Dan pertanyaan akhirnya ditinggal kafe. nah akhirnya Rena sing gaduh toh Ya Allah, ya Allah. ya itu pernah alami Pak. Itu artinya sebenarnya itu sudah tanda-tanda bahwa jodohmu itu sudah dekat. Sebenarnya kalau ini tadi pola ini dirubah, dan jodohmu temu hasil ini. Ketiga, misalnya enek bocah lanang seneng arawa, suka sama. Tapi karena awak fokus ke pria lain, akhirnya awak mengabaikan yang ini. Ngerti gak sih? Tidak membalas perhatian yang ini. Iya. Karena fokusmu ke yang lain. Ternyata saya bawa fokusi, dia nggak fokus ke kamu, fokus ke orang wanita lain. Kan ya lucu kan? Seandainya sampai tadi mau berbalik arah, membalas perhatian sing bareng awak, sebenarnya loh. Tapi ya namanya juga perjalanan ya. Ya namanya takdir. Memang strategi nih diatur nemu sesuatu, tapi Nah. gak ada kenyataan. Begitu loh. Ya, karena itu sudah terjadi dan itu tidak bisa dikembalikan ke awal ya itu tak memang anggapnya kita memang belum ketemu jodohnya kan gitu. Oke. Tapi sebenarnya tanda-tanda kejodohmu mau ketemu sebenarnya kan sudah ada. Benar. Yo, gimana awake dhewe sing teledor gak mensyukuri karena apa? Awakmu nyapu kok gak memperhatikan cowok yang memperhatikan. Karena kamu anggap jadi mbak perhatikan ini punya nilai lebih Iya. daripada sih memperhatikan awak. Enggak memang nih bu, sesuai kriteria aku. Ya makanya. Padahal sih mbak kriteria ini lho ora dasar awak. Kan yo lucu. Jadi ya. Ngomongnya ini gue udah serabi, itu tinggal rabi lagi. Ini kan harus balik kanan. Misalnya harus balik kanan memperhatikan yang sing ganten awakmu udah terlambat. Dia mungkin sudah punya pilihan lain lagi. Wah, wis akhirnya ingat. Jempol iki lho ingat. Tahu rono wis tinggal rabi, ini kini sudah berpaling. Wes gak seneng aku nek. Ya, gitu deh. Benar kan? Kalau itu kita bisa ambil pelajaran minimal ketika ada cowok yang memperhatikan kita, yang perhatian kita, syukuri dulu. Tapi jangan kalau memang belum cocok, belum merasa seret, ya jangan berkomitmen dulu. Nanti mas, ya kita jalan dulu, kita berteman dulu. Karena kan sing gatene awakmu ini kan awakmu belum kenal bener.
kan sama hanya sekilas saja. Barangkali setelah sama telantai ini baiknya balik setek kan bisa jadi tumbuh cintanya akhirnya tumbuh. Yang awal tadi kenapa kok karena zaman sudah terpaku sama sik masuk kriteria. Nah, orang cerdas, cewek cerdas sing mbok gatekne iki lho asline ra gatekne iki. Kok mbok tene mbok arep-arep kan rugi. Macam nek mengenal cintai langsung goblok dado. Bisa jadi ya enggak juga, goblok itu karena kita itu terlalu punya target. Karena apa toh? Zaman kan menyukai dari satu sisi ini kan hanya sekilas saja, sama kan nggak tahu yang sebenarnya. Apa ngerti? Ya nggak tahu. Iya, Sama-sama nggak tahu. Memang kayak sesuai kriteria penampilan nih. Kriteria kan hanya dilihat dari luarnya saja. Wah, karena hubungi nonton drakor, wah kayak artis Korea, Nah itu loh, karena makanya tahu hobimu nonton drakor itu sangat mempengaruhi pola pikirmu akhirnya. Sedikit banyak pun mempengaruhi. Kalau ketemu cewek sing ke Korea-Koreaan, awakmu akhirnya ada daya tarik. Karena seneng kamu drakor. Jajan seneng kamu ki angkling Darmo, nyawang aku wis kaya batik Madrid. Saiki gak enak. Aku gak ngerti masalah soal itu kan hanya contoh tadi loh. Tapi ketika kamu memang merasa menyadari pernah mengalami itu, aku kan juga aku kan hanya cerita saja. Kebanyakan orang itu mengalami yang segi 4 segi 5 tadi. Jadi aku pernah mengalami itu. Aku ya raruh toh, aku ya pernah. Tadi kita cerita nih Pak Nabi aku udah ngalami. Udah sebelumnya kita juga ngerti. Karena kebanyakan dulu atau remaja yang beranjak dewasa itu pernah mengalami sifat jadi nggak awalmu toh yang mengalami itu. Orang Pak ya sudah Bukan saya tahu kisahmu tidak, tapi apa yang kamu alami itu mayoritas juga dialami remaja yang lain, kan loh Mas. dan aku mengalami. Ya kamu ternyata juga mengalami toh. Ya itu tanda-tanda bahwa kamu itu sudah bisa. Artinya awakmu diajari, cara wong training lah. Oh, Lho, iki duwe contoh iki lho. Awakmu iso belajar dari kesalahanmu itu ndak. Nek awakmu mengulangi itu akhirnya ya mek ngono terus. Berputar segi 4, segi 5, segi 6, 5 terus akhirnya. Nek mau mengambil pelajaran dari itu. Gitu loh. Jadi pengalaman itu kan jadi guru dari hikmah yang besar buat kita. Jadi istilahnya kayak kejadian itu lewat seolah kita diberitahu jangan sampai seperti itu lagi. Dan ben carane ben gak ngono-ngono lagi ya. Ya pertama ya ketika ada cowok yang perhatian sama kamu ya pokoknya jangan memvonis dulu. Maksudnya ya terima saja, cuma dengan batas-batas pelajaran loh. Jangan langsung jelek ke jenjang yang lebih enggak, ya berteman dulu gitu loh. Ini biar tahu sama tahu sampai kali pacaran karena orang yang sudah dewasa artinya udah cukup umur bagi cowok loh ya, dia sudah bekerja, dia fokus kerja, dia perhatiannya itu sudah kerja saja. Biasanya ngono ketika memilih jodoh tidak banyak pilihan. Kenapa? Waktu sehari-hari dia itu habis bekerja. Kalau dia mengatakan serius, tampaknya bisa menjajaki keseriusan dia seperti apa, gitu loh. Karakter dia seperti apa. Jadi kadang menurutku nek awal-awal nih cowok ini cuma penasaran tau. Ya enggak masalah, itu wajar. Jadi itu bukan kesalahan loh, Pak. Cowok penasaran sama cewek, cewek penasaran Terus sama. habis itu nek penasaran habis entek wis hilang rasa penasaran. Nah, Terus ditinggal ngalih. Loh, tidak masalah kan selama belum ada komitmen. Oh, Tidak masalah iya, toh. bener.
selama nggak ada Ya, kecuali sudah berkomitmen terus, nah itu beda. Lain hanya sekedar penjajakan saja kan ya wajar-wajar saja. Artinya penjajakan oh itu tapi kayak gimana gitu kayak prepare gitu Pak. Cuma loh, pengen ngerti kan nanti banget kok ya kan boleh saja. Loh, Ya, makanya di agama sendiri kan sudah tak kandani dalam sebelum pernikahan, sebelum komitmen kan ada ta'aruf. Ya, ta'aruf itu memang pentingnya ta'aruf, saling mengenal kan itu. oh oke Dan yang orang kenal gitu jika tuh diangkat punya kawan tarami ya lu makanya proses perkenalan lah makanya kalau ternyata awak cocok kono gak ada tidak masalah karena yang namanya ketaruh itu kan dua belah pihak sebelah sisi cocok sama enggak sama cocok itu tidak masalah mungkin masih batas kenalan belum ada yang sampai komitmen lebih lanjutnya belum ada dan semua mengalami itu oh iya malah justru nggak perlu ribet pacaran itu sering tak omong nih kan alah ujak oke ya gue udah baru sih naik pacar gue buang-buang waktu tuh macam tak makanya kita mau itu kalau cowok yang sudah dewasa itu dia nggak butuh pacaran belum cari jodoh terus itulah saya lihat sudah baik wah dia penampilannya baik dari secara fisik syar'i atau agamis misalnya tidak lalu pintu luarnya ya setelah itu dia menjajaki misalnya kalau cowok biasanya memberi pancingan misalnya ya contoh yang sering-sering ini ulang tahunnya kapan deh gitu nah mungkin dia berencana kalau ulang tahunnya dekat misalnya kirimi hadiah ulang tahun kan biasanya begitu itu hanya bentuk perhatian dan itu belum jadi komitmen loh itu hanya kan bentuk penjajakan itu ngerti mas dari situ gitu dari situ nak wes penasaran hilang pergi ya udah masalah toh gitu tapi nggak masalah dirugikan apa kalau sama sebagai cewek dirugikan apa mau urung di demek urung di jawil urung di abung urung di pikuk tapi kan itu hanya penjajaran semua saja kan jangan ngetes kita ini jalan responnya dia kan kadang dia ngiten gitu dia tahu ya dia misalnya tahu ya dia ulang tahun responnya dia seperti apa sempat di misalnya ada dia ulang tahun Rio Dino tuh jaluk malah jual lu terus nah itu bagi cowok sudah artinya sudah berbeda tapi gak enak cewek model kedua ya dia Rio Dino cewek malah jaluk akhirnya jual lu terus jaluk cowok kan langsung nilai karakter saya gitu enak tuh ada seperti itu ada tapi setelah diberi hadiah Caki kok cuek Caki kok gak begitu ngerespon dia pikirannya udah berbeda lagi aduh biasanya loh ya tapi misalnya ya ucapan terima kasih wajar loh ini tradisi ya semua orang akan mengatakan terima kasih itu standar saja cuman kan dilihat respon berikutnya kayak apa lantaran nanti gak nih kan lebih menilai karena apa karena dia mau pacaran atau juga gitu mau ngopi bareng kan gak senang ngerti apalagi jaraknya mungkin agak jauh atau apa mungkin dia ngetes cara mengujinya kan seperti itu apalagi dia punya duit kan dites saya yakin ada responnya gimana jadi apapun responnya sama dia mesti dinilai kiranya gak kepercayaan dia ya udah nah kenal apa boleh lihatnya kan tidak masalah maling orang gitu iya penjajakannya begitu beda lagi kalau misalnya dekat kan terbijak betul kan kalau kan cepet tahu tapi kerap bijak metu justru malah gak gampang kelihatan watak aslinya misalnya watakmu misalnya males tapi kok ketika ketemuan ya seolah-olah aku kayak raji lah jaga image akhirnya malah lebih aman kan jangan nanti tes-tesannya kalau ini malah kelihatan aslinya oh iya tuh nek ketemu malah gak kelihatan aslinya akan ditutupi keburukannya sama-sama saling menutupi tuh gak enak di Jawa makanya tak ngomong itu pria kalau memang dewasa dia sudah merasa
Jadi udah dinikahi. Dia tidak ingin karena dia menikah itu butuh. Usianya mungkin sudah lebih ya toh, dari sisi ekonomi dia merasa sudah mampu mencukupi lahir batin. Dia hingga menikah itu bukan keinginan lagi, sebuah kebutuhan. Artinya apa? Yang dibutuhkan dia butuh rumah tangga, butuh istri, ya toh, butuh istri yang melahirkan keturunan dia, yang meneruskan nama dia, bersejarah dia, berkat perjuangan dia, mikirnya kan kejauh ke situ. Karena orang dewasa begitu, gak hanya sekedar memikirkan seksualitas saja. Seksualnya dari tahun lalu dibeli, gonta ganti pacar, ini kan apa? Hanya kepuasan begitu karena butuhnya dia. Sekolah ya tinggi. Oh, udah. Nah itu selevel, ngerti pura? Nah, bocah lanang ini modelnya ngono. Ya Yuk, itu ngono. Nek berbeda level jelas gak gaduh iki. Berbeda warna ya. Semakin dengeran Cepet menoleh. Ya berarti sing lanang ya gampangan, sing wedok ya gampangan. Kan begitu. Selevel kan. Motor apa-apa. Selevel kan mau. Coba lah sih level mungkin sih kayak Loh, awakmu kan gak iso kayak baru putus oleh neh. Nah, kamu ya jelas gak bisa karena kamu selalu iya, menjaga diri, jaga diri. Ya kamu kan gak gampangan. Gak gampangan ambil jalanan. Apa kriteriamu terlalu spesifik. enggak mungkin nih Kriteriamu terlalu spesifik. Padahal spesifik ego pasif itu kan hanya dari fisik saja. Sifat aslinya kan tetap garo. iya benar Apa roh garo? Apa? Semuanya tahu itu setelah nikah nikah atau pasca pernikahan. nikah Duh, bareng tetapi udah komitmen sebelum menikah dia kok berkhianat atau hindari ide, istilahnya gak serius atau gak setia. Dan justru itu baik. Kamu tahu kelemahan dia sebelum menikah. oh iya benar Ngerti kan? Dan ini wis gak nikah repot. Justru ketika kita diberitahu ditampilkan ketidaksetiaan dia, kebiasaan buruk dia sebelum nikah malah bagus. itu aib sih Aku terlanjur cinta ya, mana no cinta itu? Gak gitu. Jadi kayak tangganya ya, di sana ya. Nah kita begitu kita sendiri. Kamu udah terlanjur cinta dan pep. Oh sudah dikasih tahu dari sebelum nikahin ngono lah we kan karena alasan cinta. Cinta. nah aku tak butuh motivasi aku udah sama solusi nih jenengan Hanya karena kenal itu ya ya begitu. Nah, kalau bahas itu banyak. Kenapa pentingnya seksualitas itu sangat penting untuk menjaga keharusan rumah tangga itu gimana kamu mengenal sifat-sifat pria itu di sisi seksualitas. Kalau pria itu seperti apa, kalau wanita itu seperti apa, itu harus mengenal. Jadi suami itu juga harus mengenal sebenarnya sisi seksualitas dari sisi wanita itu seperti apa. Makanya ketika ada suami istri itu harus dijaga seksualitas. Kocok-kocokmu udah akan sudah nikah. ada belum ada Nah, ada iya. anak juga ada Nah, ya, artinya pernah dengar cerita dari mereka nggak? Kayak misalnya curhat, sedikit curhat apa gitu kan? ya dan semua ngomong aja buru-buru dikasih Nah, kalau mau ke sama yang udah ngapain jadi kita lihat nah itu. si apa kasih laporan apa di depan musik itu kan Sebenarnya problemnya bukan soal usia sebenarnya. Dia ngomong terus aja buru nikah, aku sing wis nglakoni dhisik gini aja keburu. Karena sebenarnya bukan salah usia. Dia mengatakan begitu karena sebenarnya mereka itu belum tahu ilmunya. Kalau mereka tuh tahu ilmunya, sebenarnya nggak ada seperti itu. Ngerti gak? Nek ngono berarti nek awakmu dipeseni teman-temanmu seperti itu, berarti kamu nggak perlu menunda. Sebenarnya kamu hanya perlu belajar lagi, ya gitu.
Wes dendeni kan ojo kudu rapi, ojo kudu nikah. Terus awakmu menunda-nunda. Kayak aku ya wedi tenan. Wedi karena belum tahu ilmunya. Kalau udah tahu ilmunya malah pesendang-dang ae. Karena apa? Ternyata menikah itu banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Kalau selama ini si kancamu menikah itu sahabat, sing ini sing karena dia belum tahu ilmunya, dia belum pernah minimal memahami ilmu dalam pernikahan. Jadi dia senang dengan tadi ilmunya langsung. Sehingga ketika ada problem rumah tangga sahabat. Tapi kan dia belajar dulu soal pernikahan, belajar dulu soal dasar-dasarnya menikah itu apa toh, pentingnya itu apa, semua itu apa, problemnya itu apa, gini-gini cara mengatasi. Dia tahu minimal walaupun itu teori belum mengalami, tapi kan sudah tahu teorinya minimal. Sehingga ketika menjalani kan langsung praktek, nanti kita sedikit banyak sudah tahu ilmunya. Sehingga nenek masalah ini kan ini kan dia tahu rambu-rambunya masalahnya. Nah kalau orang menikah pokoknya hanya karena satu usia, repot. Usia tua itu nek nggak tahu ilmunya ya tetap merawani, tetap gak wani. Apalagi usiamu udah 23, itu sudah setelah ya wis sudah cara anu wis berining cara anu wis peh mateng. Itu segera daripada mateng nang web dibadok codot, dipangan codot repot. Iya kan? Warane codot iya dosa ya. Ora mati codot.